Udah. Ya, semua bulu perut udah nggak ada. Ini babon pertama. Jadi ini sudah siap kawin, ya. Nah, teman-teman kalau perdana, makanya yang kurang sabar, itu bisa sampai prosesnya itu 2 minggu ketika dia botol pertama sampai dia botolnya memerah seperti ini, teman-teman. Oke ya teman-teman sekalian, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini teman-teman ketemu lagi dengan Pak Guru. Ini mohon maaf agak lama dikit ya nerusin konten yang kemarin karena memang banyak kesibukan di lembaga saya. Ini sebelum materi-materi pesanan orang ini saya kirim ke Sleman, ke Surabaya dan ke Probolinggo ya, Probolinggo. Ini tak ajarin dulu materi yang kemarin teman-teman bagaimana kita memilih betina yang bagus. Yang paling utama dilihat dari segi perutnya teman-teman. Ini biar teman-teman nggak kena tipu ya sama orang-orang yang tidak amanah, tidak bertanggung jawab. Jadi yang pertama ya, kalau dari fisik ini teman-teman lihat kenari itu nggak bisa dari kaki teman-teman. Beda dengan burung kicuan ya. Teman-teman kalau lihat burung kicuan itu mamanya kacar gitu ya, itu buku-buku kaki itu bisa dilihat teman-teman tua atau tidak, nanti megang atau tidak ya. Tetapi pada kenari itu enggak jaminan. Jadi ada beberapa kenari, khususnya kenari kaki pendek itu biasanya ada yang apa itu ruas kakinya itu ada pedangnya gitu, buku-bukunya keluar, bahkan mungkin di jamarinya itu ada buku-buku yang keluar gitu ya, tebal-tebal gitu ya. Itu bukan jamur teman-teman, tapi memang dia apa itu sisiknya yang di sini sampai ke sini itu dia terahnya seperti itu. Jadi kalau ada orang biar kelihatan muda dioncai pelan-pelan gitu ya, menurut saya itu penyiksaan, nggak berperi kehewanan ya. Tuh jadi kalau memang kenarinya itu apa itu terahnya adalah terah kaki yang tidak ada buku-bukunya, nggak ada apa itu tadi sisiknya ya, sampai kapanpun dia nggak akan keluar sisik teman-teman. Jadi kayak terahnya YS ya, Yorkshire itu sampai dia YS 3 tahun 4 tahun itu nggak ada sisiknya karena memang bukan terah kenari bersisik kan gitu ya. Itu perlu teman-teman pahami. Jadi bukan berarti kalau kakinya sudah medang itu mesti kenari tua ya. Itu yang ada di kenari yang saya pahami seperti itu teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita ajak teman-teman ya untuk melihat dari segi perut teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kan biasa dapat dari penjual mamanya perut sudah bersih ya. Ya, semua pautan usia 1 sampai 2 bulan itu perutnya mesti bersih teman-teman. Dan bahkan bisa dibersihkan. Usia 4 bulan dibersihkan juga bisa ya. Maka hari ini Pak Guru akan ajarin teman-teman bagaimana cara mendeteksi ya kenari itu apakah sudah siap breeding atau belum dari segi perutnya ya. Tapi sebelum itu bantu dulu Pak Guru untuk subscribe di channelnya. Oke, sudah teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita lihat ke papan terus teman-teman, kita secara gambar kita lihat seperti apa nanti ya. Oke ya teman-teman ya, sekarang kita lihat teman-teman di gambar yang ada di sini ya. Yang pertama saya jelaskan dari segi kelamin dulu teman-teman. Jadi kelamin antara jantan dan betina itu berbeda ya. Kalau kelamin betina itu kan bentuk seperti ini. Ini daerah perutnya teman-teman. Itu dia akan lebih monjong ke belakang gini. Ya. Ini nanti kalau dia sudah mulai birahi, dia akan mengembang. Ini. Ya, dia akan mengembang. Itu dari segi kloakanya di sini, duburnya itu di sini, kelaminnya, reproduksinya. Ya, dia akan monjong. Kalau jantan teman-teman, jantan itu akan cenderung timbul seperti ini. Kalau pautan itu memang tidak susah. Kecuali memang kita sudah titen ya, maka saya nggak pernah jamin pautan jantan betina ya. Ini akan keluar memanjang ya, seiring bertambahnya usia ini pennya ini ya, atau penisnya ini akan memanjang, nanti bisa panjang. Semakin dia panjang maka berarti semakin usianya bertambah ya. Ini jantan. Nah, ini biasanya di sini kadang-kadang itu bisa mengkerut, jadi bisa gini tadi. Nah, bisa seperti ini. Nah,
Tanda birahinya gimana? Tanda birahinya itu untuk yang jantan ya teman-teman sekalian. Itu dari satu gacornya, dornya. Gacor pun tidak akan tutup kecuali di sini memerah. Nah, kalau dia di pennya ini memerah, ya itu berarti tandanya dia sudah punya birahi yang tinggi, libidonya naik. Tapi gacor dor kalau di sini masih kelihatan putih-putih atau kekuningan, ya biasa belum birahi, ya belum birahi. Nanti kita membedakan jantan dan betina itu hal lebih aman dilihat dari sini teman-teman. Nah, di sini ini alat kelamin reproduksi jantan dan betina. Ya, sampai sini paham. Saya lanjutkan sekarang dari gambar ini. Sekarang kita ini kan cara ke-28 ini adalah bagaimana kita memilih indukan betina yang akan kita breeding sehingga teman-teman nggak salah pilih. Ya, yang pertama adalah teman-teman amati dulu perutnya. PAUD usia 1 sampai 2 bulan, ya AF atau lokal, itu perutnya di sini mesti bersih. Artinya nggak ada bulu sama sekali. Yang ada cuma ada bintik putih-putihnya teman-teman, atau bedaknya, ada bedaknya. Nah, kalau teman-teman di sini melihat ada bedaknya, masih ada putih-putihnya, itu berarti dia usianya dalam kategori PAUD. Ya, saya untuk AF ataupun loper yang besar itu ya di bawah 4 bulan itu saya kategorikan masih usia PAUD saya, ya usia PAUD. Ini yang pertama teman-teman harus tahu bahwasanya kalau di sini bersih, dilihat, ditiup, kalau masih banyak bedaknya putih, ya ini berarti dalam kategori PAUD. Ya, sampai nanti mendekati 4 bulan mungkin semakin lama semakin hilang akan memerah. Ya, sekarang seiring waktu ya. Dari bulan ketiga, nih, bulan ketiga sampai bulan kelima, ya, bulan 3 sampai kelima, ini bulunya akan tumbuh teman-teman. Ini tumbuh semakin penuh, ya, semakin penuh. Ya, itu. Ini jadi bentuk perutnya masih sama, hampir sama, belum mengembang. Ya, ini di siapan awal. Ya, jadi teman-teman siapan awal ya nunggu sekitar 2 maksimal 3 bulan lah kalau cuma AF sama loper kan gitu ya. Tuh. Ya, ini dia akan ada bulunya. Ya. Terus akhirnya kita menghadapi fase di sini ini akan ketemu fase namanya ganti bulu atau bisa katakan mabung boleh lah. Ya, ganti bulunya berganti. Nak mau Jawa orang ngarani namanya ngelungsungi ya kayak ular itu. Ganti bulu nanti jatuh. Hingga akhirnya dia nanti selesai. Ini biasanya di fase antara bulan ke-5 sampai bulan ke-6 dari usia awalnya. Ada yang lebih cepat karena mungkin faktor makanan, faktor vitamin dan sebagainya lebih cepat. 4 bulan mungkin sudah ganti bulu, ya. Nah, setelah ganti bulu ya, di sini ini ya, ini sudah siap breeding teman-teman, sudah siap breeding. Maka ada bulu-bulu tipis yang kecil-kecil. Ya, ada bulu tipis kecil dan sebelahnya sini ada bulu-bulu mabung. Bulu-bulu yang baru mabung itu, sulaman-sulaman itu. Di sini tinggal tipis-tipis kecil-kecil. Ya, ada juga yang nanti ini sudah hilang habis sama sekali, ini cuma ada bulu-bulu kecil ini enggak tumbuh. Ya, jadi ketika dia dinaikkan birahinya ya, ini siapan di usia 6 ya 5 6 7 ini 6 5 sampai 7 lah di sini. Ya, sekali lagi faktor nutrisi yang jelas. Ya. Kita ambil di bulan ke-6 ini. Ya, ini maka ini dia menjadi siapan akhir. Artinya udah siap benar-benar siap breeding. Ya, di sini cuma bulu tipis, kadang nggak ada bulunya sudah halus. Ya, udah halus. Cuma di sampingnya ini ada bekas-bekas bulu yang mulai baru tumbuh karena proses ganti bulu tadi. Kantong telurnya juga semakin memanjang teman-teman. Ini semakin memanjang. Bahkan kalaupun tidak memanjang bentuknya seperti ini sudah memerah. Ya, nanti seiring waktu dia didorong oleh telur, didorong telur dari dalam yang terbentuk, dia akan memanjang teman-teman. Ya, ini kita namakan siapan. Ya, siapan. Nah, sekarang babon gimana Pak Guru? Nah, babon ini babon semua ini. Nah, sekarang saya bisa mendefinisikan babon berdasarkan usia dan babon berdasarkan produktivitas. Kalau teman-teman cari babon berdasarkan produktivitas ya, teman-teman harus mencari riwayatnya. Kemarin telur berapa, ya, netas berapa, itu bisa dicari.
dari mungkin penjualnya. Jadi teman-teman kalau seri-seri loper AF ya, AF yang medium kecil lah. Jadi itu paling telur masih sekitar 4-5, itu paling produktif. Nah, kalau telurnya AF atau loper itu 3, ya itu masih bisa digunakan ya, masih untung-untungan masih bisa digunakan. Tapi kalau sudah di bawah 3, cuma 1 dan 2, itu berarti babonnya sudah babon akhir. Ya, itu dari segi produktivitas. Dari segi usia Pak Guru, usia kenari itu berdasarkan referensi yang pernah saya baca, itu masa hidupnya cuma 5 tahun teman-teman, cuma 5 tahun. Jadi kalau ada yang lebih dari 5 tahun ya itu kasus tertentu, nggak jauh beda umpamanya umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata usia 60-70, ada juga yang sampai 100 gitu loh ya, itu kasus tertentu ya, itu nggak bisa kita bahas berdasarkan itu ya. Jadi dari usia itu sekitar 5 tahunan itu maksimal. Nah, maka yang paling penting itu kan kita berternak itu kan menghasilkan telur. Ya, telurnya itu yang paling produktif berapa? Dia seringnya berapa? Itu berarti produktif. Kalau kita punya betina telurnya 4, 4, 3 terus ya bagus. Seiring size yang semakin besar, maka produktivitas telurnya juga semakin sedikit. Nggak jauh beda teman-teman pelihara kucing, anjing, ya kemudian kambing, sapi, kerbau, gajah, nah pasti produktifnya macam-macam dan masa birahinya macam-macam. Jadi kalau nanti size-nya semakin besar, ya kira-kira teman-teman bisa tambahkan sekitar 1-2 bulan. Jadi kalau ini siapan ini loper ya, loper atau AF medium ya sekitar sekian, maka AF big mamanya silangan F3 kali F1, F2 kali F1, bisa jadi teman-teman punya betina baru 8 bulan atau 9 bulan dia baru birahi. Ya, bahkan kalau size-nya lebih besar, mungkin YSL betina bisa sampai setahun. Ya. Karena tadi ya untuk menaikkan hormonnya itu ya nggak mudah. Kalau betina kecil kan hormonnya dinaikkan mudah. Jadi perangsangan karena faktor vitamin, faktor banyaknya asam amino, banyaknya faktor bijian perangsang yang banyak mengandung omega 3 ya seperti kacang-kacangan itu akan mempercepat produktivitas. Artinya dia matang sebelum waktunya. Tapi kalau untuk burung nggak apa-apa kan gitu ya. Itu ya. Jadi ini adalah posisi babon yang kita beli. Babon ini masih produknya belum lama ya. Kalau ini udah lama, udah makin memanjang, itu udah lama ya. Ini jadi ini posisi beberapa perut dari kenari yang akan kita breeding, sehingga teman-teman tidak tertipu beli indukan ini ya. Makanya nanti kalau beli indukan ya cari yang recommended ya. Kalau nggak recommended ya teman-teman bisa menilai sendiri kan gitu, sehingga teman-teman tidak berharap-harap cemas sampai kapan ya. Saya ngajarin orang-orang biasanya kalau nggak tahu silsilahnya, dia bilang bakulnya 4 bulan ya teman-teman anggap aja itu usia 2 bulan. Kalau nanti bakulnya bilang AF atau loper sudah 8 bulan ya paling berarti usianya baru 5 bulan kan gitu ya. Karena seidealnya usia segitu itu sudah birahi, sudah membentuk kantong yang memanjang ya, artinya organ reproduksinya, organ kelaminnya itu sudah siap kan gitu loh ya. Ya, ini dari segi gambaran yang bisa Pak Guru gambarkan. Ya, sekarang kita deteksi bagaimana yang dinamakan dengan siapan mana yang betina produk mana yang pautan mana ya. Ikuti Pak Guru terus ya. Kita coba beri gambaran untuk teman-teman bentuk-bentuk dari tadi ya yang saya katakan secara fisik langsung pada burungnya. Oke. Oke teman-teman sekalian, ini kita lihatin ya. Ini teman-teman bisa lihat ini. Ini kalau ini pautan jantan teman-teman. Jadi ini masih usia 1 bulanan. Jadi itu kan di sebelah sini ini kan kelihatan ini banyak sekali apa itu teman-teman, bedak-bedaknya. Ini kelaminnya juga sudah nekuk teman-teman. Ini nekuk, ini kelaminnya, ini ke depan. Maka paut ini kita bisa katakan paut jantan kan gitu ya. Ini paut jantan. Oke. Sekarang berikutnya kita lihat bagaimana bentuk paut betina teman-teman. Jadi paut betina itu seperti apa? Ini kita buka ya. Nanti kan kita tiap aja. Kalau nggak ditiap nggak tahu teman-teman. Itu ya. Jadi nah itu kalau masih ada banyak bedak-bedaknya gini teman-teman, ini berarti pautnya paut betina. Ini mesti perut bersih. Jadi teman-teman kalau nggak tahu usia sampai 2 bulan saja ini perutnya bersih teman-teman. Nah ini kan bersih, tapi ini ada bedak-bedaknya teman-teman. Ini ada bedaknya, dan di sini perutnya itu nggak berwarna merah. Ini putih-putih agak pucat itu, ya putih-putih agak pucat itu. Ini berarti ini dia masih
paut ya, nanti biar nggak salah pilih. Sekarang teman-teman lihat ini siapan awal teman-teman, siapan awal kita buka nih ya. Ini di sini itu perutnya itu udah dia sudah tumbuh banyak bulu teman-teman. Ini udah tumbuh banyak bulu ya, kita lihat gitu ya. Bedak-bedaknya mulai tertutupi, ini sekitar 3-4 bulan lah. Itu kalau kita mau lihat ini sebagai siapan awal gitu. Oke, sekarang kita cek teman-teman, ini di siapan akhir ya teman-teman. Ini termasuk siapan akhir. Ini paling kalau loper ya usia sekitar 5-6 bulan ini. Ya ini kan sudah mau apa itu, tumbuh, bulunya mau memadat. Nah, ini sekitar 5 bulan. Itu perutnya sudah memerah. Ya, di sini sudah dibeli banyak tumbuh bulunya, tapi ini bulunya juga sudah ganti, ini ganti bulu, udah nggak bulu paut lagi. Terus apa itu, ini sudah mau mulai memanjang. Ya, ini tapi ini teman-teman kalau gini ini nunggunya ya sekitar 1 bulanan, ya 1 bulanan. Ya itu nunggu 1 bulanan udah agak memerah, beda dengan yang paut tadi ya teman-teman. Nah beda. Oke teman-teman, sekarang kita lihat yang benar-benar siapan, benar-benar siap ini ya. Kita tiup. Nah itu teman-teman bisa lihat di 1-2 yang dari tepi ini, bulu-bulu yang habis ngebung ini udah bersih. Jadi perutnya benar bersih itu ya seperti ini, bersih memerah ya teman-teman sekalian. Nah ini berarti ini cukup siap ya. Ini paling ya nunggu nggak sampai 1 bulan, harusnya sudah bisa apa itu, birahi. Nah ini teman-teman, ini beda lagi teman-teman, ini sangat siap sekali teman-teman. Jadi kalau sudah babon perdana itu seperti ini teman-teman, ini babon perdana ini teman-teman. Nah ini sudah ya, semua bulu perut sudah nggak ada, ini babon pertama. Jadi ini sudah siap kawin ya. Lah teman-teman kalau perdana, makanya yang kurang sabar itu bisa sampai prosesnya itu 2 minggu, ketika dia botol pertama sampai dia botolnya memerah seperti ini teman-teman. Nah, ini sampai memakan waktu bisa 2 minggu, 10 hari lah paling enggak ya, 10 hari. Jadi teman-teman harus sabar, nanti memasukkannya sampai dia botol merah baru dikawinkan teman-teman ya. Ini siapan perdana ini. Nah kita lanjut. Kalau cari ini kan hanya kasus di dalam breeding teman-teman. Kalau teman-teman cari di apa itu reseller belum tentu dapat yang seperti ini kan gitu. Nah sekarang kita lihat yang umumnya kita dapat di reseller seperti apa bentuk babon itu teman-teman sekalian. Oke, ini babon yang kelihatannya babon produk tetapi belum begitu lama teman-teman. Nah itu mengalami penyusutan teman-teman. Ini biasanya dia diistirahatkan agak lama sehingga mengalami penyusutan di perutnya. Ini butuh waktu sekitar 2-3 minggu untuk menaikkan birahi lagi teman-teman, yang seperti ini. Oke ya, ini. Nah sekarang kita lihat yang habis ngentas anak-anak kan seperti apa teman-teman. Yang habis angkrem ngentas anak-anak itu seperti apa. Ini agak lebih tua dikit mungkin. Nah kita lihat, kita tiup. Ini yang besar, ini yang AF ini. Nah teman-teman, pegangi dulu. Nah ini kalau ini sudah botol, ini lebih panjang teman-teman. Ini belum tua, ini belum tua. Nah kerutannya nanti kalau birahinya naik, nanti dia akan botolnya agak besar.
karena ini seri besar, ini seri AFF teman-teman. Oke, ini juga apa itu babon. Ya, ini babon biasanya kalau memang habis apa itu ngolah anakan itu memang nggak gemuk teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini, ya ini nggak begitu gemuk. Ini perutnya kelihatan nih. Ya, ini babonnya ini kalau dari ininya belum panjang, ini berarti dia masih lama untuk bisa reproduksi. Ini bisa kita lihat teman-teman. Ini merah. Ya, ini cuma ini agak kurang gemuk sedikit karena mungkin kemarin habis angkat anakan teman-teman. Nah sekarang ini yang agak sedikit umur teman-teman, kita lihat ya ini. Nah teman-teman agak sedikit umur, tapi nggak masalah karena Pak Guru tahu riwayatnya ini masih sering telur 3 karena ini kita dapat AFS yang agak postur teman-teman. Ini posturnya bagus, jadi kalau nanti kita silangkan pun kita tidak akan rugi ya teman-teman, nggak akan rugi karena kalau ini postur semacam ini nanti kita silangkan dengan F1 aja itu kita jual anakannya sekitar 400-an masih laku teman-teman, masih laku sehingga kita jual 2 anakan itu sudah untuk mengcover babon ini secara bisnis sudah untung teman-teman. Ya ini ya, yang penting babon dulu. Oke ini ya, ini yang bulunya juga kurang rapi karena ini habis angkat anakan, kemarin masih punya 3 anakan teman-teman ya, jadi masih recommended untuk di. Oke, itu tadi cara tutorial Pak Guru ngajarin teman-teman untuk memilih betina-betina yang mau di breeding biar nggak salah pilih. Dilihat dari penampakan perutnya teman-teman. Sebenarnya kalau bedain pautan sama siapan itu udah beda, dari citnya aja udah beda kalau paham, tapi kan tidak semua orang paham burung ya, dan banyak pemula yang memang belum bergelut di sini. Jadi saya kasih tutorialnya itu harapannya teman-teman bisa belajar dari sini sehingga menunggu breedingnya itu kesabarannya bisa teruji, tidak terlalu lama gitu ya, tidak terlalu lama ya. Nah tadi jadi teman-teman kalau mau pilih burung yang COD langsung bisa PCP pantau ya tadi caranya seperti itu. Kalau nggak bisa pantau ya teman-teman cari yang recommended yang bisa dipercaya. Cuma satu hal teman-teman ya, kalau online itu ataupun orang beli kita yang sudah indukan-indukan jadi gini tidak ada yang sempurna teman-teman. Artinya teman-teman cari yang benar-benar perfectly itu sulit teman-teman ya. Pasti nanti ada yang mungkin kukunya patah satu atau sayapnya itu brodol berapa bulunya, atau sininya mungkin sudah bulu di atas kepalanya itu hilang sebagian, atau lehernya sudah brodol ya, pasti ada yang seperti itu ya. Yang penting itu teman-teman yakin bisa di breeding dan tahu sejarahnya dari burung itu ya, insya Allah malah menghasilkan sesuatu. Tapi kalau kita jadi orang yang terlalu idealisme untuk memilih materi kita, selera kita, biasanya agak kesulitan. Karena kalau saya kembalikan lagi ke teori bisnis yang pernah Pak Guru sampaikan, itu adalah bahwasanya orang bisnis cuma 2 ya, cari keuntungan semaksimal mungkin atau perkecil kerugian ya. Jadi punya uang, punya dana, yakin udah ambil aja ya perkara ini, jadi enggak kita proses di rumah. Jadi kalau kita taruhlah beli satu loper besar atau AF medium harga 300 ya teman-teman sekalian, itu teman-teman hanya cetak dengan AF, pejantannya AF aja, anakannya loper. Jadi kalau teman-teman punya paling enggak 2 anakan dari betina itu, modal teman-teman sudah balik. Jadi simpelnya berpikirnya gitu aja ya. Tapi kalau masih mikir banyak mikir malah nggak jadi beli, nggak jadi dapat materi, kesalahan orang lain kan gitu ya. Jadi yakinkan diri sendiri bahwasanya burung ini akan berhasil ya. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau teman-teman prasakannya buruk, takut mati, takut lepas, takut nggak berhasil ya Allah sesuai dengan prasangka teman-teman sekalian kan gitu. Tapi kalau kita selalu qanaah, berpikir positif dengan yang Allah kasih kita ya, insya Allah ada jalan untuk berproses dan berhasil. Itu tadi teman-teman sedikit uraian dari Pak Guru, semoga bermanfaat membantu teman-teman dalam breeding kenari di
indukan betina ya, cara ke-28. Yang belum subscribe tak ingatkan, bantu dulu Pak Guru untuk subscribe ya, biar channelnya berkembang. Pak Guru juga semangat. Yang sudah, terima kasih, stay tune terus di channelnya Jemariku Kreatif. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian.